Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parbat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, Jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih terus berlangsung. Pemirsa, Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga genapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Memenuhi undangan dari IP Deksus Bareskrim Mabes Polri. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih itu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Kepulan asap muncul dari mesin depan rangkaian kereta komuter lain saat kereta berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seluruh penumpang diminta turun dari kereta penumpang, diarahkan menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya untuk menindaklanjuti perjalanan menuju Bogor. Rangkaian kereta bermasalah dipindahkan ke depo terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadwal perjalanan KRL lintas Jakarta Bogor kini telah kembali normal. Kronologi awal itu dari jam 16 kereta itu ya KA 36 itu masuk jam 16.15. Di saat masuk itu di kereta kedua itu mengeluarkan asap. Tindakan kami pertama untuk menyelamatkan ya, untuk penumpang kita turunkan dulu. Nah, setelah itu setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan pengecekan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali, itu bukan untuk penumpang ya. Berita selanjutnya, pemirsa, ratusan nasabah di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Nasabah panik, uang tabungan mereka terancam hilang karena izin Bank Cirebon dicabut. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas.
kita kaget gitu. Sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi Dulu. tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS, Bukan dari OJK. Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, ratusan pedagang di Blitar, Jawa Timur antri berjam-jam hanya untuk mendaftar Pasar Takjil Ramadan 2026. Bahkan mereka rela berdesakan dengan pedagang lain demi mendapatkan nomor urut awal. Inilah suasana antrian ratusan pedagang Kota Blitar di area kantor Disperindak setempat. Mereka ingin mendapatkan lapak untuk berjualan di Pasar Takjil Ramadan 2026. Sebuah ajang tahunan yang mendatangkan cuan bagi para pedagang. Lebih dari 350 pedagang rela mengantri berjam-jam dan berdesakan dengan pedagang lainnya hanya untuk mendapat nomor undian. Nggak lolos. Padahal udah antri dari jam berapa? Jam 7 pagi. Kecewa nggak Mas? Sedikit sih Mas, karena sudah Bapak pengennya niatnya kan pengennya berhasil gitu, pengen jualan beli takjil. Ke depan. Harapannya itu ya pengennya gimana? Dapat semua lagi. Sayangnya, pihak Disperindak Kota Blitar hanya menyediakan 150 stand saja. Banyak pedagang yang kecewa karena tidak kebagian nomor undian untuk dapat lapak di Pasar Takjil Ramadan 2026. Nanti sistemnya semua daftar jam 9 kita, berapapun yang daftar kita undi karena hanya tersedia 150 stand. Nanti yang tidak dapat akan kita coba untuk ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah saya sampaikan yaitu di satu pelataran pasar Watemplet yang sudah kita paving, itu cukup luas juga. Yang kedua di halaman pasar itu juga bisa dimanfaatkan. Pasar Takjil merupakan agenda tahunan di Kota Blitar yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Pasar akan dimulai pada awal bulan puasa. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.